Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Statistika dan Probabilitas pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang uji reliabilitas gitu ya. Nah, sebenarnya materi ini berkaitan dengan yang kemarin ya. Jadi antara uji reliabilitas dan validitas itu berkaitan, berhubungan. Jadi kita akan flashback dulu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sebuah penelitian, sebuah perhitungan yang bagus ya, itu ada reliabilitas, ada validitas. Yang kemarin kita bahas itu ada validitas ya, valid gitu ya. Nah, validitas ini dibagi dua. Yang tadi kemarin dikemukakan itu ada internal, ada eksternal ya. Jadi kalau dari internal itu ada isi atau muka, terus ada kriteria, ada construct. Nah, kalau isi itu ada validitas muka. Kalau validitas kriteria ada validitas prediksif dan konkuren. Sedangkan construct itu ada konvergen dan diskriminan ya. Nah, diskriminan. Nah, sedangkan yang akan kita bahas di pertemuan sekarang gitu ya, meskipun nanti kita akan flashback di validitas lagi supaya lebih jelas ya. Nah, reliabilitas itu dibagi dua, ada stabilitas dan konsistensi. Nah, stabilitas itu juga dibagi dua lagi, ada retest reliability dan parallel from reliability. Nanti ada perhitungannya ya. Terus ada interterm konsistensi reliability dan split half atau dibagi dua ya, pembagian. Ini juga ada perhitungannya. Nah, validitas ini berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan, kecermatan ya. Jadi valid atau sahih suatu alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang memang hendak diukur gitu ya. Jadi contohnya meteran yang digunakan untuk mengukur panjang timbangan digunakan untuk mengukur berat. Nah, atau literan digunakan untuk mengukur volume. Nah, itu jadi ada standarisasinya ya. Nah, jadi ada beberapa macam-macam validitas. Pertama menurut Sugiono, ini validitas ini dibagi dua. Ada validitas dalam, ini dibagi dua juga, ada validitas isi dan konstruksi. Sedangkan validitas luar ini ada praktiknya, ini dibagi tiga, ada isi, konstruksi, dan kriterium. Ya. Nah, isi validitas isi ini tingkat representativitasnya gitu ya. Ini sensitivitasnya gitu. Kalau digabungkan ya agak pebelit. Nah, isi substansi pengukuran terhadap konsep variabel sebagaimana dirumuskan dalam definisi operasional. Jadi artinya kalau alat ukur berupa pertanyaan, ini kuesioner, kalau seandainya Anda membuat sebuah kuesioner, contohlah Anda membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu bagus atau tidak, maka akan ditanyakan kepada responden. Ya mungkin minimal kalau di sini ada 30 orang gitu ya. Nah, nanti ada perhitungannya, ada statistiknya di sini supaya memang bisa menyimpulkan tentang dari sebuah software yang Anda buat itu ya, dari kuesioner yang memang diberikan pendapat gitu ya, kepada responden, pendapat mereka itu secara garis besar, secara perhitungan statistik itu seperti apa. Nah, jadi artinya kalimat pertanyaan ini pertama harus mewakili substansi apa yang memang hendak diukur. Jadi kalau seandainya software Anda diukur itu tentang UI dan UX, maka pertanyaan memang berhubungan dengan UI dan UX. Kalau berkaitan dengan fungsi, ya memang berkaitan dengan fungsi. Itu harus memang sesuai dengan pertanyaan substansinya. Jadi contohnya mengukur tingkat pengetahuan ibu tentang gizi balita. Maka bukan gizi orang dewasa yang ditanyakan ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya itu seperti itu. Nah, terus contohnya bila seorang mahasiswa ketika tes masuk mendapatkan nilai tinggi, kemudian selama mengikuti kuliah sampai dengan tamat ternyata lancar dan mudah dengan nilai-nilai yang bagus. Maka alat ukur ini berupa tes ujian masuk perguruan tinggi, memiliki validitas prediksi yang handal gitu ya. Nah, bila analisis tes korelasinya kuat ya, berarti validitas kriterium ini tinggi. Jadi kalau seandainya lemah, berarti akan sebaliknya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu validitas kriterium. Nah, kalau validitas muka ini lebih kepada luaran. Ini berkaitan dengan pengukuran atribut yang konkret tanpa membuat suatu inferensi atau suatu kesimpulan. Jadi, bila berkaitan dengan ahli seorang peneliti membuat sebuah alat ukur untuk mengukur skala, contohnya perilaku membuang sampah padat yang sehat, kemudian dikonsulkan pada ahli perilaku sehat berkaitan dengan kesehatan lingkungan, gitu ya. Nah, terus ada validitas internal. Internal ini alat ukurnya memiliki validitas konstruksi yang tinggi dan validitas isi yang tinggi. Jadi bahwa ini instrumennya
memang notesnya ini digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi. Ya. Nah, terus ada validitas eksternal, ini bahwa kriteria atau instrumen yang terdapat pada kesamaan kriteria ini dilapangkan atau fakta-fakta empiris, ya, maka alat ukur yang memang memiliki validitas eksternal yang tinggi. Jadi contohnya itu untuk mengukur kinerja para medis pada sebuah rumah sakit. Ya, ya bila instrumennya dibandingkan dengan catatan rumah sakit tentang kinerja para medis, maka bila terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumennya dengan fakta yang di lapangan, maka validitas eksternalnya itu tinggi. Jadi kalau seandainya seperti akreditasi, kita mengirimkan orang lalu divaliditas apakah sesuai dengan fakta-faktanya atau tidak gitu ya. Atau seperti ini, Anda membuat sebuah kurikulum vitae CV ya, terus dikirimkan ke perusahaan, lalu perusahaan membuat wawancara apakah sesuai atau tidak tentang yang diceritakan dalam kurikulum vitae itu ya. Nah, terus validitas konstruksi. Nah, konstruk atau konstruksi. Validitas konstruksi ini ditekankan pada konstruksi pertanyaan satu dengan yang lainnya, memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Ya. Jadi pertanyaan satu dengan yang lainnya, yang pokoknya ini dicantumkan dalam instrumen yang sama. Ya. Lainnya ini bergantung dan relevan. Ya. Terus contohnya pengetahuan tentang gizi balita ibu hamil yang datang ke RS. Maka pokok masalah ini yakni pengetahuan tentang gizi balita. Nah, terus ada uji validitas. Nah, ini yang kemarin pernah kita bahas itu paling sedikit, yang pasti itu harus 30 responden ya. Dengan ciri responden yang dicoba harus mirip ciri-cirinya dengan responden yang diteliti ya. Terus alasan 30 responden ini adalah jumlah antara sedikit banyak dengan kriteria bahwa data yang di atas 30 kurva ya, 30. Jadi kalau membuat contoh kemarin itu kan di awal-awal kan ada perbedaan. Kalau responnya 30 ada kurang dari 30 atau ada perbedaan kurvanya. Maka mendekati kurva normal ya. Terus hasil uji ini dilakukan oleh uji korelasi ya, antara skor item dengan skor total. Ini korelasinya hendak berarti pertanyaan tidak ya, itu tidak bergantung pada drop ya. Jadi harus di drop. Nah, jadi contoh obat-obatan generik buatan dalam negeri khasiatnya sama dengan obat luar negeri. Atau seperti ini, warga negara yang baik dan pengertian selalu menggunakan obat generik buatan dalam negeri. Nah, terus gunanya mendorong kemajuan produksi dalam negeri, warga negara harus menggunakan obat generik. Ini berhubungan semuanya, gitu ya. Jadi saya menyukai obat buatan bangsa sendiri. Nah, kalau secara keluarga tentang tetangga ya handai taulan sakit, saya menganjurkan menggunakan obat generik. Jadi nanti jawabannya ya tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kadang ada yang pakai 5 poin ada gitu ya. Ada parameter 5 poin seperti 1 2 3 4 5, tidak setuju, kurang setuju sampai sangat setuju gitu ya. Nah, terus saya merasa rendah kalau menggunakan obat generik. Saya tidak senang pada orang Indonesia yang menggunakan obat generik gitu ya. Ini ada lebih kepada pernyataan-pernyataan, setuju atau tidak gitu ya. Nah, terus orang modern harus menggunakan obat luar negeri gitu ya. Terus saya merasa bangga menggunakan obat luar negeri daripada obat generik buatan dalam negeri. Anggaran agar gengsi itu bertambah tinggi kalau sakit menggunakan obat luar negeri gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya. Nah, jadi yang tadi disebutkan bisa pernyataan-pernyataan itu bisa pakai ya dan tidak, bisa menggunakan yang tadi yang 5 poin yang ini. Jadi ada sangat setuju, entah atau ragu-ragu ya, atau tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, ini jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu dibuat poin per poin ya, poin per poin. Jadi kalau tentang pernyataan apakah memakai obat generik itu berkhasiat atau tidak, setuju atau tidak setuju, atau mungkin juga ragu-ragu ya. Nanti responden itu akan menjawab dengan 5 jawaban ini, pilihan ganda gitu ya. Dan dengan untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5, skornya itu jadi kalau A itu ada 5, B 4 sampai E itu 1. Jadi sebaliknya kalau jawabannya atas pertanyaan 6 sampai 10 ya, skornya itu sebaliknya. Karena apa? Karena ada istilah negasi di sini ya. Jadi ada pertanyaan negatif, ada pertanyaan positif. Jadi ada pertanyaan yang tadi dikemukakan itu pertanyaan itu mengenai
setuju menggunakan obat generik. Ya, itu pernyataan-pernyataan setuju dengan obat generik. Maka skornya itu adalah dari 5, A-nya 5 sampai E-nya 1. Tapi kalau pernyataan itu tidak setuju dengan obat generik, maka dibalikan. Ya, jadi negasi ya, negasi. Maka A itu 1, terus E-nya 5. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu supaya apa? Lebih kepada mencocokkan apakah pertanyaan itu memang benar-benar dijawab dengan dibaca dengan benar atau ditembak. Atau lebih kepada meyakinkan responden itu memang yakin atau tidak ya tentang pernyataan-pernyataan itu. Jadi kadang-kadang ada yang nembak akhirnya negasi terus yang biasa juga ditembak saja gitu ya. Padahal itu ada perbedaan, ada kalimat positifnya, ada pernyataan positif, ada pernyataan negatif. Dan juga skornya itu akan berbeda. Ada yang biasa, ada juga yang terbalik ya di sana. Nah, jadi jumlah perhitungannya ini contoh perhitungan respondennya A, B, C, D sampai J, ini minimal ke 10 gitu ya. Harusnya memang 30 gitu ya. Nah, terus nomor respondennya itu udah nomor pertanyaannya ada 1 sampai 10 ya. Terus jawabannya itu dengan poin yang tadi ya, poin per poin ada 4 sampai 1 sampai 5 gitu ya. Dengan hasilnya seperti ini, dibuat tabel seperti ini. Dan di total gitu ya, di total untuk responden ini nilainya berapa, responden ini nilainya berapa gitu ya. Nah, setelah diketahui, maka teknik perhitungan korelasi produk opponent ya dengan yang kemarin rumusnya seperti ini ya. Ya, mencari R. Nah, maka kalau mencari R, kalau kemarin itu tidak dicontohkan membuat tabel yang ini, ya sekarang kita dicontohkan. Nah, buat tabel logika yang seperti ini. Nah, tabel logika. Jadi kalau korelasi antara item dengan total, ya. Kalau X, Y, ya, X, Y, nanti di sini Y-nya itu lebih kepada total. Kita lihat. Nah, Y total 34, 40, 37, ya. Nah, 34, 40. Nah, X-nya itu contoh yang pertanyaan nomor 1 ya. 452 sampai sekian itu kalau seandainya kita teliti tentang item korelasi item nomor 1 ya, berarti X-nya nomor 1. Kalau nomor 2 itemnya berarti yang X-nya nomor 2 ya di sana. Nah, lalu X-nya dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan, terus X dan Y dikalikan dengan hasil seperti ini totalnya ya. Dengan hasilnya seperti ini. Nah, terus maka hasil perhitungannya tinggal dimasuk-masukkan dengan mencari R yang tadi ya. N-nya sudah diketahui karena 10 orang sampai J ya. Terus sigma X ya ini dikali jadi 5 yang tadi disebutkan. Ya ini. Nah, saya ke sini dulu. Nah, ini 1565. Nah, 1565 terus sigma X-nya ini, sigma Y-nya ini lalu diper tinggal ini ada 10, responden N-nya 10, sigma X kuadrat 181 X ini tetap 41 ya. Terus Y ini 10 N-nya, sigma Y kuadratnya itu ada 13, kita lihat. Nah, 13 64 ya di sini. Terus kali 370 sama dengan ini hasilnya, hasil perhitungannya sama dengan 0,806 ya. Ini R ya. Nah, jadi apakah nilai korelasi itu signifikan atau tidak? Nah, dengan tabel produk opponent ini menggunakan 10 taraf signifikan 0,63. Maka untuk cara koreksi penggunaan rumusnya ini yang ini ya, RTP. RPQ. Nah, RPQ dengan RTP dibagi sekian ya. Tinggal dibaca supaya tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang videonya. Nah, maka kita cari SD-nya. Nah, ini mencari SD itu ada SDX, ada SDY. Jadi kalau SDX itu tinggal ini X-nya saja diganti gitu ya. Jadi sigma X dengan X dikuadratkan. Ya. Terus kalau Y berarti sigma Y dengan Y kuadratkan. Maka ketika dihasilkan, X-nya dari mana ya? Dari tabel yang ini. Nah, ya, dari tabel ini. Tabel ini ya. X yang 41 ada yang 370. Nah, maka kalau X-nya itu hasilnya adalah sekian ya. Karena Y itu adalah total, maka akan lebih besar. Jadi 6,508 ya, 6000. Nah, terus RTP-nya 0,806. Nah, maka tinggal dimasuk-masukkan dengan rumus yang tadi, ya, pencarian RTP. Nah, SDY sudah tahu, SDX sudah tahu, RTP-nya sudah ada, tinggal dimasuk-masukkan.
dengan hasilnya ini yang ini ya. RTP sudah ada, SDX, SDY, SDX ya, dan SDXY kuadrat. Nah, ini tetap yang ini tapi dikuadratkan, ini juga tetap di ini, RTP-nya 2, RTP 0,8 di sini, terus 1,22, 1,22 itu dari ini ya, dari SDX, terus di SDY sama dengan hasil perhitungannya 0,722 ya. Nah, jadi angka korelasinya setelah dikorelasikan, koreksinya itu adalah 0,722. Maka taraf signifikansinya adalah 0,05 ya. Adalah 0,632 ya. Nah, jadi angka korelasinya tetap signifikan, maka yang jatuh di bawah angka kritik tarafnya signifikansinya yaitu 0,05 yakni 0,632. Berarti tidak signifikan sehingga pernyataan pada item itu harus di drop ya, atau harus dihilangkan gitu ya, sesuai atau tidak gitu ya. Nah, atau mungkin juga tidak relevan mungkin ya. Nah, terus kita akan bahas uji reliabilitas. Nah, ini uji reliabilitas ada 3 cara, yaitu ada teknik tes retest ya. Terus ada belah 2, ada bentuk paralel. Nah, pertama, teknik tes retest ini menggunakan instrumen yang diujikan pada responden yang sama dalam selang waktu antara kira-kira 15-30 hari. Dan bila terlalu dekat, kurang baik, sebab masih ya, ingat betul gitu jawaban pertamanya. Bila terlalu lama, kurang bagus. Ya. Mungkin sudah terjadi perubahan pada diri responden dalam hal variabel yang hendak diukur. Atau hasil pengukuran pertama ini ada korelasi yang dengan hasil pengukuran yang kedua, menggunakan rumus produk opponent yang tadi. Jadi bila signifikansinya berarti variabel ya gitu ya. Jadi bila tidak signifikansi maka tidak variabel gitu ya. Terus ada teknik belah 2. Nah, ini teknik belah 2 ini menguji alat ukur sejumlah responden kemudian dihitung validitasnya. Item-item valid yang dikumpulkan pada tidak valid atau dibuang. Nah, item ini yang tidak valid ini disebut dibagi 2. Jadi skor masing-masing item tiap belahan ini jumlahkan sehingga menghasilkan 2 skor total dari belahan kedua dengan menggunakan teknik product opponent. Jadi oleh karena hasil korelasi berasal dari angka-angka gitu ya, dari angka item yang dibelah 2 gitu ya, maka angka korelasinya akan lebih rendah daripada tidak dibelah ya. Jadi oleh karena itu harus dicari angka korelasi untuk seluruh item dengan menggunakan rumus ya. Nah, ini rumusnya RTOT ya. Ini rumusnya seperti ini. Nah, maka ketika dicari contoh RTT-nya yaitu 0,7, maka ketika tinggal dimasukkan saja ya. Tinggal dimasukkan saja yaitu 2 dikali 0,7, 1 dikali 0,70 ya. Sama dengan 1,4 dibagi 1,70 sama dengan 0,82. Nah, itu seperti ini untuk teknik belah 2. Nah, terus ada teknik bentuk paralel. Nah, ada ekuivalen pada alternatif form. Penghitungan reliabilitasnya dilakukan dengan cara membuat 2 alat ukur mengukur spek yang sama. Jadi diuji cobakan pada responden yang sama ya. Setelah dikumpulkan item-item ini yang valid dari masing-masing alat ukur, kemudian skornya totalnya ini dijumlahkan. Nah, kedua skor total pada alat ukur pertama dikorelasikan dengan skor jumlah total produk momen. Hasilnya adalah angka korelasi pada alat ukur tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang kemarin pernah kita bahas, kalau korelasi pada bentuk paralelnya terkumpul, tidak terpusat, maka itu tidak reliable. Nah, kalau tersebar, itu tidak reliable juga gitu ya. Kalau tidak terpusat, nah, tapi tersebar, itu juga sama, ya, not valid, ya, tidak reliable juga tidak not valid, ya. Nah, baru kalau terkumpul terpusat, nah barulah disebut sebagai reliable dan valid. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.